Shalom teman-teman, selamat pagi. Karena cintanya sangat besar buat kita anak-anaknya, ia rela mati di kayu salib. Sekarang kita akan memulaikan devotion. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Teman-teman, ayat hafalan kita di pagi hari ini diambil dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Friends, let's hear the Bible first from Romans 14 verse 8. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan,
Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, ambil sikap doanya, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah untuk melaksanakan proses belajar kami. Bapa, sebelum kami mengikuti kegiatan belajar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, beri kami kebijaksanaan agar kami dapat mengerti, memahami, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yaitu Thomas si peragu. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Para murid berkumpul di rumah yang terkunci dan dipalang. Mereka masih takut keluar di siang hari untuk menghindari para penjaga bait suci. Mereka takut jangan-jangan mereka akan ditangkap oleh para pemimpin agama. Cepat-cepat kedua orang murid Yesus itu diperbolehkan masuk. Pintu pun kembali dikunci rapat-rapat. Rasa takut kemudian berubah menjadi kegembiraan ketika dua murid itu menceritakan pengalaman mereka. Kami melihat Dia. Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan telah bangkit, teriak mereka. Kami telah melihat Tuhan. Kalau saja kamu ada di sini dan melihat Dia, Thomas. Tapi sayang sekali, waktu itu kamu sedang membeli makanan. Thomas, salah satu dari para murid, masih ragu. Tampaknya semua orang kecuali aku sudah melihat guru. Maria bilang dia bicara dengannya. Kleopas dan temannya juga bilang mereka bertemu dia saat berjalan ke Emmaus. Bahkan Petrus mengatakan bahwa Yesus mengunjungi kalian di sini. Tetapi dia memang ke sini, Thomas. Salah satu temannya bersikeras. Dia muncul saat kami sedang berbicara dan berkata, "Damai sejahtera besertamu." Kesedihan membuat orang jadi aneh, kata Thomas. Jadi melihat yang tidak-tidak. Ia bukan hantu, kata Markus. Yesus makan ikan bersama kami. Apa roh punya daging dan tulang? Thomas menggeleng. Kalau aku tak menyentuh bekas paku di tangannya atau memasukkan jariku di lubang bekas tombak di pinggangnya, aku tidak akan percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Kamu tak akan berkata seperti itu jika saat itu kamu juga ada, Thomas, kata salah satu murid. Kamu yakin itu benar-benar Yesus? Saat ia berbicara, lilin berkedip di salah satu sudut ruangan dan seorang pria muncul, kepalanya dikelilingi cahaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus benar-benar berdiri di hadapannya. Sang guru sungguh telah kembali dari kematian. Ia telah bangkit. Kenapa Thomas bisa ragu? Ia langsung merasa malu, tetapi juga gembira. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Anak-anak, ada sebagian orang yang berpendapat, lihat dahulu baru percaya. Kepercayaan mereka didasarkan pada apa yang mereka lihat dan alami. Alkitab mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada saat kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat menyaksikan bahwa betapa Yesus hidup. Hari ini, kita mau hidup dengan iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah mengikuti devotion. Bapa, berikan kami kebijaksanaan Tuhan agar kami percaya kepadamu, agar kami terus mau membaca, mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berikan kami kebijaksanaan Tuhan agar kami percaya bukan karena melihat, tetapi kami percaya karena iman. Karena dengan membaca kebenaran dari firman-Mu, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Bapa yang dalam surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami akan melanjutkan proses belajar kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, berikan kami kebijaksanaan, kepintaran kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti pelajaran yang akan kami pelajari. Bapa, kami manusia yang tidak luput dari kesalahan, ampuni segala dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.